pertama silaturahim dan menyampaikan kondisi-kondisi yang ada di sekotong. Tentu diperkuat argumentasinya oleh teman-teman yang menabulasi data. Nah, seperti tadi yang disampaikan, ceritakan juga. Jadi kalau pemilihnya 99%, berarti tidak ada orang yang meninggal dunia di tempat itu. Kemudian ada yang double nama. Berikut, tidak ada orang yang ke luar negeri. Nah, penting ini dibuat menjadi referensi bahwa ada apa ketika bicara 99% tersebut. Nah, kenapa kami hadir di sini? Nah, untuk generasi-generasi ke depan di 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kalau terjadi terus seperti itu, kira-kira kita ini sebagai wartawan juga mau apa? Tentu asas demokrasi ini kita tidak mau terpangkas itu saja. Maka inilah demokrasi yang diharapkan oleh teman-teman dari seluruh partai politik. Apa ada permintaan PSU atau PKS? permintaan PSU? Kami ada nanti kalau PSU sudah lewat. Ya. Kalau PSU sudah lewat secara regulasi. Lantas apa Pak? Nah, tentu ini harus dihitung ulang, mulai dari tingkat TPS ya. Surat suaranya harus dibuka. Tanggapan pihak Polda Pak? Beliau tentu ini bicara sisi pengamanan. Tentu TNI Polri tugas dan tanggung jawab menjaga negara kesatuan ini, menjaga keamanannya. Itu hal yang kita sampaikan kepada beliau. Apakah ada yang mengarah ke pidana pemilu Pak? Tentu ini yang menjustifikasi ini pidana pemilu nanti dulu kan. Nah, ini kan proses belum berjalan ya. Dan besok mau dilaporkan, bahkan PDI sudah lapor, itu saya lihat PKS malah kan udah duluan. Yang dilaporin siapa Pak Ketua? Penyelenggara yang ada di kecamatan itu. Gak ada partai politik? Penyelenggara yang ada di kecamatan itu. Kan kita belum tahu juga ini kan. Pak Ketua. Tidak dilaporkan ke Bawaslu aja Pak? Ya makanya dilaporkan. Kami ini silaturahim. Ya. Pak Ketua, analisa teman-teman 6 parpol, apa peristiwa ini bisa berdampak ke stabilitas daerah atau seperti apa? Itu sebabnya kita sampaikan di sini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka kita kolonwon dulu untuk bagaimana sinergitas kolaborasi partai-partai ini juga bersama aparat penegak hukum sehingga keamanan itu bisa terjamin. Itu tujuan kita hadir melaporkan beberapa hal tadi. Penekanannya pencurian suara ini Pak Ketua. Itu sudah jelas. Jangan ditanya belum. Penegasannya aja lagi. Apa yang kami lakukan ini sebagai sebuah pertanggungjawaban publik ya, kami sebagai partai politik ya terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat kepada partai kami, pada caleg kami juga ya. Sebagaimana mungkin teman-teman sudah tahu bahwa ada tadi pagi kita dapat berita juga ada keluarga seorang caleg dari partai tentu Partai Demokrat yang mengaku merasa dirugikan karena mereka merasa sudah mencoblos partai tersebut caleg pusat, tapi ternyata nggak ada suaranya di kosong tersebut. Saya juga dapat konfirmasi terakhir bahwa ada caleg juga dari satu parpol, dia berasal dari Sekotong, tapi di sana TPS-nya ternyata 0 suaranya. Masa dia sebagai caleg tidak tusuk dirinya, demikian juga istrinya mau tidak tusuk dia kan tidak masalah. Nah itulah sebabnya kami datang kemari dalam rangka untuk menjaga apa yang menjadi kepercayaan publik masyarakat kepada partai kami masing-masing itu betul-betul kita kawal sebagai sebuah pertanggungjawaban publik kami kepada masyarakat, dan kita berharap agar apa yang menjadi hakikat daripada demokrasi tersebut, bagaimana rakyat diberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk memberikan pilihan-pilihan kepada caleg tertentu atau partai tertentu agar suara-suara mereka itu betul-betul bisa terkawal sampai dengan pelaksanaan akhir daripada pemilu tersebut. Dan kalau ini sudah terjadi maka tentu kita berharap suasana demokrasi kita akan lebih bagus dan lebih sehat lagi di masa yang akan datang. Demikian mungkin. Di Sekotong ini kan kalau kita lihat dari DPT ya, daftar pemilih tetap itu sekitar 48.511. Kemudian pengguna hak pilih ini kan sebanyak 48.400 sekian. Nah itu ada satu partai yang mendapatkan suara sebanyak 47.000 lebih, artinya itu 99,9%. Semua dari total DPT itu tidak ada orang yang meninggal, tidak ada orang yang tidak memilih di luar daerah ataupun luar negeri, dan tidak ada suara batal. Seperti itu artinya ini sesungguhnya sangat bukan mencurigakan lagi ya. Saya kira sudah sangat jelas
clear and clean lah menurut saya ini kecurangannya gitu kan. Sudah jelas sekali karena tidak mungkin ini ada yang hadir pada malam ini kan ini partai besar semua yang saya kira partai-partai ini sudah memiliki konstituen yang sudah sudah mendarah daging lah di sekotong itu, dan tidak mungkin kami misalnya mendapatkan 0-0. Mungkin dalam hal ini di dalam hasil PPK itu Demokrat mungkin yang nomor 3 itu pun di posisinya 261 suara. Selain itu ya di bawah 100 saya kira ada yang dapat 0 seperti itu. Nah ini kan saya kira saya tidak menggunakan kata mencurigakan lagi, tapi sudah jelas sekali, kita tidak perlu menafsir lagi, kita tidak perlu berdebat persoalan prosedur. Sekarang saya ingin kemudian penyelenggara entah itu KPU atau Bawaslu juga bertanggung jawab atas hal ini. Masa hal ini akan dibiarkan terus dari tahun ke tahun seperti ini? Ya seperti itu saya kira. Pak, artinya ada indikasi pencurian suara dari... Ya jelas lah, saya kira jelas lah itu. Saya bilang tadi saya tidak menggunakan kata tafsir lagi, sudah jelas dan tanda saya kira. Bentuk bertanggung jawab yang disampaikan ke Bawaslu apa saja gitu? Ya tentu kami nanti akan membuat laporan juga ke Bawaslu terkait hal ini. Gitu. Tuntutannya ke Di Kapolda, Pak. se-Indonesia saya kira tidak ada kejadian seperti ini. Ada satu partai yang hanya mendapatkan 99%. Gitu. Walaupun itu saya katakan misalnya dalam posisi partai saya misalnya ya, misalnya di Pacitan itu kan sangat dominan Demokrat, tapi tidak ada juga Demokrat mendapatkan suara 99% di Pacitan. Tuntutannya ke Kapolda. Kemungkinan tempat terjadinya Kecurangan. pencurian dalam hal ini Ya di pleno PPK, dan saya kira banyak mulai dari tingkat di TPS, mulai saat pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan tingkat rekapitulasi di PPK.